المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Ini kitabnya hitam, bukan kitab kuning, tapi ireng. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang mulia, di waktu yang mulia, insya Allah, di tempat yang mulia, tak pernah bosan saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, nikmat, terutama nikmat kesehatan yang kita rasakan detik ini. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya. Duduk masih kuat 1 jam ke depan? Insya Allah. Insya Allah, karang-karang, insya Allah. Insya Allah. Sambil mijit. Tadi habis nyangkul setengah hari, dapat sarantai, insya Allah. Alhamdulillah. Artinya bisa duduk di majelis yang barokah ini nikmat yang sangat agung. Sering saya ulang-ulang Bapak Ibu sekalian bahwa banyak malaikat sayyarah yang berkeliling mencari orang-orang yang melingkar di majelis-majelis ilmu. Ya, mereka mencari, mereka berebut nanti setelah taklim, setelah majelis ilmu, majelis zikir itu selesai, berebut naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berebut menyampaikan, ya Allah, saya melihat ada orang yang ikut dalam majelis ilmu begini. Ya Allah, saya melihat ada orang yang sebenarnya ingin ikut dan hadir di majelis ilmu, tapi karena kesempatan tidak memungkinkan sehingga dia hanya menengok saja. Bahkan kata Allah, nah rapopo tak barokahnya karena ingin hadir, tetapi karena kesempatan yang belum memungkinkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, sedikit mengulas materi yang disampaikan Ustaz Rahmat kemarin bahwa keutamaan menuntut ilmu 1 bab saja. Masih ingat Bu apa kemarin keutamaannya? Lebih baik, dalam kitab Usfuriyah itu disebutkan itu, lebih baik daripada orang yang hidup dalam taat kepada Allah, yang siangnya ibadah, malamnya qiyamul lail, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail selama berapa? Selama 7 tahun. 70 atau 7 tahun? Itu fadhailil a'mal sebagai motivasi untuk kita. Itu baru 1 bab, belum bab-bab yang lain, belum pengajian-pengajian yang lain. Pulang dari sini kan saya rasa juga Bapak Ibu belum berhenti toh, pasti juga ikut majelis yang lain. Ada majelis jamaah YouTubiah, ya, Facebookiah, banyak itu sekarang tuh. Tetapi ya, penting hadir secara fisik itu lebih utama. Meskipun juga melihat pengajian melalui live streaming seperti ini juga ada keutamaannya, selama yang dikaji adalah jelas dan yang menyampaikan juga jelas orangnya. Nah, gitu. Karena kalau orangnya nggak jelas, nanti orang nggak jelas namanya. MJ apa? Emak jelas. Insya Allah juga ini yang hadir di sini banyak ini, insya Allah yang hadir. Juga di sini jelas insya Allah orangnya, ada wujudnya,
bukan termasuk bangsa-bangsa yang tidak jelas. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idola kita semuanya. Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu pribadi beliau, perilaku beliau, perkataannya, ya, tingkah lakunya dicontoh, ditulis ya, dalam lembaran-lembaran kertas hadis oleh para ilmuwan, para sarjana muslim. Ini hadis qauliyah, ini fi'liyah, dan diamalkan sampai hari ini oleh kita. Tadi kita masuk masjid pakai kaki kanan, masuk toilet kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Itu semua dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sederhana. Pakai sendal yang kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu. Rasulullah itu mengutamakan apa? Tayammun fi tanaulihi, ya. Fi kulli syai'in, di segala sesuatunya selalu mengutamakan yang kanan, pakai baju kanan dulu. Kalau pakai peci? Nah, atas dulu. Kalau kanan dulu bisa. Semua kanan, nyisir kanan dulu, ya begitu. Ya, artinya segala perilaku beliau itu kalau dicontoh bernilai ibadah. Perintah beliau kalau dilaksanakan bernilai ibadah, kalau ditinggalkan bernilai dosa. Karena jelas tuntunan dari Rasulullah SAW itu kalau dia perintah berarti wajib, ya wajib. Tapi kalau perilaku beliau, ya keseharian beliau itu dihukumi sunnah. Sunnah. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, ya, kaitannya dengan bulan Muharram. Maka tidak ada referensi yang lebih utama melainkan daripada referensi dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengagungkan bulan Muharram itu? Ya. Melalui penjelasan para ulama-ulama, ya, para salafun salih. Berbicara masalah Muharram, maka Muharram itu bulan yang keberapa Bapak Ibu dalam hitungan Hijriah? Bulan yang berapa Bu? Pertama. Oh, bingung. Muharram tadi sudah diulas sama Ustaz. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula atau Jumadal Awal, Jumadal Tsani, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi bulan yang pertama hitungannya di bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, dalam kaitannya dengan bulan Muharram ini, dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy-syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Jadi bilangan bulan dalam Al-Qur'an disebutkan ini, bilangan bulan dalam satu tahun itu ternyata memang ada 12. Ada nas dalam Quran. Itsna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Bulan di mana atau hari di mana diciptakan langit dan bumi. Di antara bulan-bulan itu ada minha arba'atun hurum. Ada arba'atun 4 hurum, bulan haram. Bulan haram itu apa saja?
Ada 4 bulan haram disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa bulan haram itu ada 3 yang mutawaliyat, ya. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, kemudian yang 1 terpisah. Bulan apa saja yang terturut-turut menurut itu mutawaliyat? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan yang berurutan. Yang 1 lagi lompat di bulan Rajab. Jadi 4 bulan itulah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini yang disebut dengan arba'atun hurum, bulan haram, 4 bulan haram. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan. Saking mulianya di zaman Nabi itu, maka tidak boleh berperang, tidak boleh saling bermusuhan di bulan itu. Orang oleh satru, orang oleh tukaran bojo, ya, lanang bojo wadon, orang oleh tukaran. Jadi Pak, kalau misalkan istrinya udah kemlecer pengen nyelatunin jenengan, bilang hate bulan haram, diempet dulu. Karena kata Allah disebutkan di ayat tadi, ya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menganiaya diri kamu di ke-4 bulan itu. Maka kalau mau perang, misalkan orang Islam mau perang sama orang kafir, ya, itu misalkan pas mendekati bulan haram, stop. Jadi di stop sampai nanti nunggu selesai bulan haram. Kalau misalkan bermusuhannya, siap perangnya di bulan Dzulqa'dah, nunggu sampai Safar. Demikian juga orang-orang terdahulu, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy juga demikian. Mereka juga memuliakan bulan haram, meskipun mereka belum Islam. Tapi kalau bulan haram stop, selesai bulan haram, mau perang lagi mereka. Begitu. Jadi sepreman-premannya orang kafir Quraisy dulu, kalau bulan haram pray, libur, mereka memuliakan bulan haram. Termasuk bulan ini, yaitu bulan Muharram. Kalau bahasa Jawanya bulan Suro. Bulan Suro. Kan kalau kita mendengar kata bulan Suro itu kan setengah rada ngeri, mistis. Selama ini begitu ya. Selama ini kita itu kan ketika mendengar kata Muharram, bulan Muharram, bulan mulakno wong-wong rawani menikahkan anaknya di bulan Suro. Kenapa? Mbok takut misalkan orang langgeng nikahnya, takut kual apa priku. Saya masih ingat betul, saya itu akad nikah pas tanggal 1 Suro. Saya nggak ngeliat tanggalan, nggak ngeliat kalender Hijriah, Ustaz. Maju mundur, pas kayak ini hari Sabtu tanggal 26 November. Untuk tanggal merah gitu kan. Wah, pas malam pertama dulu kalender, malam 1 Suro ya gimana. Jadi malam pertama saya itu malam 1 malam kedua Suro. Tapi alhamdulillah anak saya udah 3. Alhamdulillah 3. Mungkin apa kalau di luar bulan Suro mungkin anaknya 9 kali gitu ya. Gitu. Saya juga alhamdulillah berarti di bulan haram, bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Bulan. Lalu kemudian bagaimana para ulama berbicara masalah bulan Muharram atau bulan haram? Ya. Bulan Muharram masuk dalam bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun juga memuliakan bulan haram. Ke-4 bulan itu termasuk bulan ini.
di bulan haram, termasuk bulan Muharram, itu pahala dilipat gandakan. Sebaliknya juga orang yang melakukan maksiat di bulan haram juga akan berlipat. Jadi gitu konsepnya. Kalau di hari yang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebaikan, maka kalau orang melakukan maksiat, melakukan dosa juga dilipat gandakan. Contoh lagi misalkan, ketika Allah memuliakan masjid untuk ibadah, sholat berjamaah, Allah akan lipat gandakan ibadah sholat berjamaah 27 derajat. Di riwayat yang lain 25 derajat, ya, daripada sholat di rumah sendirian. Demikian pula kalau orang melakukan maksiat di masjid, luwih gede. Ngerumpi teng masjid niku luwih ageng dosane ketimbang ngerumpi teng griya. Oh. Nah, kalau di masjid di bulan haram lagi, maka kalau udah mau nyeritain tetangganya, kayaknya baru tuku baru beli motor anyar, di masjid bulan haram, sedang di masjid bulan Suro, maka diempet. Kenapa? Kalau misalkan melakukan dosa di bulan haram, maka juga dosanya berlipat. Maka perbanyak pahala, bukan perbanyak dosa. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan, inna dhulma fil ashhuril hurum a'damu khati'atan wa wizran minadh dhulmi fi ma siwaha. Wa in kana dhulmu ala kulli halin 'aziman walakin Allah yu'azzimu min amrin ma yasha. Yang artinya sungguhnya berbuat kezaliman pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada berbuat kezaliman di selain bulan-bulan tersebut. Tetapi kata beliau, kata Imam Qatadah, meskipun berbuat zalim, wa in kana dhulma ala kulli halin 'aziman, berbuat zalim pada setiap keadaan bernilai besar, kata beliau, tetapi walakin Allah yu'addi min amrihi ma yasha, tetapi Allah membesarkan segala urusannya sesuai apa yang dikehendakinya. Jadi gitu. Kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi, faja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala dhanba fihinna a'zam wal 'amalu salih wal ajru a'zam. Jadi ketika Allah menjadikan bulan haram, diharamkan di dalamnya hal-hal yang haram menjadi besar ketika di bulan haram, wa ja'ala dhanban, dan menjadikan dosa fihi a'zam, dosa di dalam bulan haram itu besar, wal amalu shalih, demikian juga amal saleh, amal kebaikan, maka pahalanya wal ajru a'zam, pahalanya juga besar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memuliakan bulan haram? Ya, tentu para ulama dulu mengajarkan kepada kita semua, ketika memasuki bulan haram, termasuk bulan haram, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Ya. Imam As-Sa'di mengatakan dalam tafsir Taisir Karirur Rahman, tafsir surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr. Jadi Allah itu bersumpah atas nama Fajar dan malam-malam yang 10. Jadi malam yang 10 itu ulama tafsir mengatakan malam 10 di situ adalah pendapat yang pertama, malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Pendapat yang kedua mengatakan malam 10 pertama di bulan Zulhijjah. Pendapat yang ketiga masuk di dalamnya adalah
malam 10 pertama di bulan Muharram. Itu Muharram. Lalu ibadah apa? Tadi kan memperbanyak ibadah tuh, memperbanyak ibadah di bulan Muharram itu dianjurkan, disyariatkan. Lalu di antara ibadah-ibadah mana yang paling afdal, yang paling utama, yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan, seafdal-afdalnya, seutama-utamanya puasa setelah Ramadan, Syahrullahil Muharram, yaitu puasa di bulan-bulan haram. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhah, dan seagung-agungnya, seutamanya, seafdal-afdalnya salat setelah salat fardu, sholatul lail, salat malam. Jadi puasa di bulan Muharram itu pahalanya besar, termasuk pahala yang utama puasa di bulan Muharram, karena termasuk bulan haram. Tidak hanya Muharram sebenarnya, mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti puncaknya di bulan Muharram itu ada di tanggal 10 Muharram atau tanggal Ashir, ya, Yaumul Ashir, hari yang ke-10, Yaumul Ashura, hari yang ke-10. Wong Jawa angel ngomong Ashura, usah temen Sura. Nah, dari situ litashil, untuk memudahkan surah. Kan gitu biasa. Orang Jawa terbiasa kita itu karena susah mengucapkan sehingga menggunakan istilah yang mudah. Wali-walidain sering saya sampaikan itu. Kan susah, angel banget saja. Maka mudahnya apa? Iwal-iwal. Maka ada filosofinya itu, kenapa kalau orang lahiran, ya, hari ke-7 akikahan jajanin apa oleh yang Jawi? Jajani iwal-iwal. Itu ada filosofinya ternyata. Harapannya apa? Supaya anak ini kelak menjadi anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua itu namanya apa? Birrul walidain. Birrul walidain. Angel. Birrul waliwal lah memang. Puasa. Jadi boleh, tidak hanya puasa, apa saja selain puasa, sedekah boleh, taubat, semua zikir silakan. Perbanyaklah ibadah kita di bulan Muharram ini. Maka kalau puasa itu termasuk afdalnya ibadah. Karena kata Nabi, afdalus siyami ba'da Ramadan, seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan, maka di bulan-bulan haram, kata Rasulullah SAW. Loh, tapi kok Rasulullah kok tidak lebih banyak puasa di bulan Muharram ketimbang puasa Sya'ban? Nanti kan begitu kita, kesannya kok ta'arud, kok kayaknya bertentangan ya. Rasulullah kan selalu juga menyampaikan Rasulullah tidak pernah puasa lebih banyak selain Ramadan, melainkan di bulan Sya'ban. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan adalah bulan haram? Maka dijawab oleh Imam Nawawi. Jawab Imam Nawawi apa? Beliau mengatakan begini, kemungkinan Rasulullah itu, ya, Rasulullah itu tahu keutamaan bulan Muharram itu di akhir-akhir hayat beliau. Di akhir hayat beliau. Karena memang Rasulullah berpuasa di bulan Muharram itu di akhir-akhir hayat beliau. Begitu. Beliau mengatakan demikian, kata Imam An-Nawawi. Maka di tanggal 10 itulah puncak daripada puasa di bulan Muharram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa puasa Asyura itu pahalanya bisa menghapuskan dosa berapa? 1 tahun yang lewat. Kalau kemarin kita puasa Arafah pahalanya 2 tahun. Alhamdulillah kemarin kita sudah puasa Arafah. Puasa setahun yang lewat, sama setahun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Besok tanggal 10 kita puasa lagi, dapat ampunan lagi 1 tahun yang akan datang. Terus rontok tuh sana wajib. Dimaksudkan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di situ adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, la budda an yakuna taubatan nasuha. Kalau dosa besar harus taubat nasuha. Dosa besar. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wasyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qabla. Itu hadisnya. Bahwa puasa di hari Asyura, puasa di hari yang ke-10, saya berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ini Rasulullah mengatakan demikian. Artinya Bapak Ibu, kalau kita tahu ngaji begini terus kan, lihat fadhil a'mal, keutamaan ibadah, keutamaan puasa-puasa sunnah, zikir dan sebagainya, maka banyak ternyata Allah tuh ngasih bonus pada kita. Ya. Maka usia manusia yang mungkin ya 70, 80 itu udah berat gitu ya, 80, 90 apalagi kesel gitu kan. Nah, itu secara usia manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan percepatan pahala. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. 10 hari terakhir ada apa? Malam Lailatul Qadar. Yang lebih utama dari 1000 bulan, lebih dahsyat lagi. Maka dengan itu, karena usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pendek-pendek. Kalau usia Nabi zaman dulu kan 1000 tahun. Nabi Ibrahim saja sunat umur berapa? 80 tahun. Nabi Ibrahim sunat usia 80 tahun. Bayangkan 80 tahun yang mau. Jangan dibayangin. Maka kalau kita dengerin ceramah-ceramah gitu ya, wah, cuman Nabi Ibrahim dulu sunatnya pakai kampak. Wallahu a'lam. Mau pakai kampak, mau pakai gergaji, mau pakai apa? Kalau apa namanya, memang manusia pertama yang dikhitan itu adalah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Di situ jelaskan dikhitan bil kudum. Dengan di situ kudum itu ada 2 makna. Kudum itu yang tersebar di kalangan kaum muslimin, artinya kudum artinya adalah kampak. Jadi disunat dengan kampak. Tetapi ada makna sebenarnya di situ, bukan disunat dengan kampak. Beliau disunat di kota namanya kota Al-Qudum. Bi di situ bermakna fi. Jadi Nabi Yuna Ibrahim disunat di daerah di kota namanya Qudum. Nah, Qudum ini juga artinya kampak, maka disunat dengan kampak. Sejatinya wallahu a'lam bishawab pakai apa? Enggak usah ditanya, pakai apa Pak Ustaz? Enggak usah. Yang penting ngene Pak wis disusun. Nah. Kisahnya Rasulullah SAW ketika hijrah di Madinah, kaitannya dengan puasa Asyura ini ada riwayatnya, ada sejarahnya. Kapan, mengapa Rasulullah puasa di hari itu? Nah, ternyata orang-orang Yahudi di Madinah itu di tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Jadi di Madinah itu ada kabilah Yahudi, ya, kabilah Bani Nadir, ya, kabilah Bani Qainuqa, itu Yahudi. Ya. Itu mereka
berpuasa ternyata di tanggal 10 Muharram. Ketika ditanya, kenapa engkau berpuasa? Kenapa kalian puasa di tanggal 10 Muharram? Oh, ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa alaihissalam. Allah menyelamatkan Nabi Musa di hari ini. Dan Allah menenggelamkan, menghancurkan Fir'aun di hari ini. Oleh karena itu sebagai bentuk syukur kami semua berpuasa. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, kami orang Islam itu lebih berhak. Nahnu ahaqqu bi Musa minhu. Kita tuh lebih berhak terhadap Nabi Musa ketimbang mereka. Sampaikan kepada para sahabat, mereka pada puasa karena ini ya Rasul. Karena mereka memuliakan hari yang ke-10 ini, Nabi Musa diselamatkan. Ya. Kemudian juga hari ini juga Fir'aun ditenggelamkan. Kalau gitu kita tuh lebih berhak atas Nabi Musa. Kita puasa juga. Gitu. Kita puasa hari ini. Tapi ingat, Rasulullah selalu dalam syariat itu, selalu dalam ibadah ingin menyelisih Yahudi. Khaliful Yahud. Gitu, anjuran begitu. Karena hari ini orang Yahudi berpuasa, maka apa kata beliau? Insya Allah bulan tahun depan kita juga akan puasa di tanggal 9-nya. Ya, untuk menyelisihi Yahudi. Maka kalau kita mau puasa di bulan Muharram, ya, kalau yang lebih utama itu puasanya di tanggal 9, 10, 11 supaya menyelisihi. Wah, berat 3 hari Pak. Ya sudah, 2 hari saja. 9, 10. Wah, tanggal 9-nya adalah among-among tenggriyo. Abot lek puasa Pak Ustaz. Ya sudah, tanggal 10 dan 11. Intinya menyelisihi orang-orangnya. Berat juga, biasanya wong jarang-jarang puasa. Biasanya puasa Ramadan yang sering bolak Pak Ustaz. Ya wis, puasa tanggal 10 til. Niatnya pun juga kodok sekalian bayar utang. Boleh gak Pak Ustaz? Boleh. Maka ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang masih punya utang, nah momentum nyarutang. Sebenarnya banyak momentum nyarutang itu, banyak wasilahnya. Kemarin ketika Syawal, ya, puasa 6 hari, kodok niatnya bayar utang Ramadan, tapi di bulan Syawal 6 hari, ya, utangi 6 hari lunas, juga insya Allah dapat pahala puasa Syawal. Ini begitu juga. Kemarin Arafah, niatnya kodok lah Pak Ustaz sekalian, iman-iman utang belum lunas. Nah, boleh niat kodok di tanggal 9 Zulhijjah kemarin. Maka dapat sarutang 1 hari, juga insya Allah dapat pahala puasa Arafah. Besok tanggal 9, 10, 11. Insya Allah lunas puasa Ramadan kemarin yang kurang. Dapat juga pahala puasa Asyura, diampunkan dosa 1 tahun. Nggak enak gimana lah Gusti Allah itu. Enak sekali. Ya, begitu. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Asyura ini memang puasa yang biasa dikerjakan oleh juga Rasulullah, umat-umat terdahulu. Orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah juga puasa ternyata mereka di bulan Asyura itu, di hari Asyura. Ya. Karena yaum Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Bahwa di hari ke-10 bulan Syura itu, di bulan Asyura itu, ternyata juga orang-orang Quraisy dulu puasa di hari itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Rasulullah juga puasa. Falamma qadimal Madinah somahu. Ketika Rasulullah sampai Madinah, Rasulullah puasa. Wa amara bisyamihi, dan memerintahkan dengan puasanya itu kepada sahabat-sahabatnya. Falamma furida Ramadan, dan ketika disyariatkan, diwajibkan puasa Ramadan,
taraka yauma Asyura, maka Rasulullah meninggalkan di situ taraka yauma Asyura. Faman syaa somahu, jika man syaa, barang siapa yang mau puasa, wa man syaa taraka, jika tidak ya nggak apa-apa. Ini menunjukkan kesunahan di puasa di bulan Muharram. Jadi kalau misalkan wajib ya mesti nggak tinggal, ya nggak tinggal. Karena gitu, ketika Rasulullah itu melakukan sesuatu dan tidak ditinggalkan, itu maknanya bisa jadi nanti sunnah muakkadah atau wajib, kecuali ada keterangan. Contohnya siwak itu Rasulullah sangat ada keterangan kalau nggak memberatkan umat tak wajibkan. Nah itu berarti karena nggak memberatkan, kalau nggak memberatkan tak wajibkan, tapi karena terasa berat maka tidak wajib. Tetapi kalau Rasulullah tidak bilang itu tapi melakukan terus, maka bisa jadi dianggap wajib oleh para sahabat, oleh kita sebagai umatnya. Tarawih begitu. Kenapa Rasulullah hari pertama di masjid, berikutnya nggak muncul di masjid, di rumah soalnya? Khawatir terjadi ya, pewajiban tarawih. Gitu. Keutamaan berpuasa sehari sebelumnya. Nah, jadi sehari sebelum tadi kan, kalau kita mengambil keutamaan yang penuh, puasanya di tanggal 9, 10, 11. Emang apa keutamaannya? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, berkata, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah puasa yauma Asyura, di bulan Asyura, wa amara bisyamihi, Rasulullah memerintahkan kepada sahabat dengan puasanya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahud dan nasara. Ini hari orang mengagungkan orang-orang Yahudi nih hari ini. Orang-orang Nasrani juga mengagungkan di hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, apa kata Nabi? Fa idza kana al-'amul muqbil, ya udah tahun depan insyaallah sumnal yaumat tasi, kita puasa di hari yang ke-9. Ini menjadi sunnah. Qala, dan berkata Ibnu Abbas, falam ya'til amul muqbil, dan belum sampai tahun depan, belum sampai Muharram tahun depan, hatta tuwfiya, ya Rasulullah diwafatkan, Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya tanggal 9 itu Rasulullah memang belum puasa, tapi sudah insyaallah tahun ngarep awake dhewe puasa ya. Gitu. Terus yang tanggal 11 itu konsepnya karena menyelisih Yahudi tadi. Kalau tidak bisa di tanggal 9 maka 10 11. Utamanya 9 10 11. Dikuatkan lagi ya. Sumu yauma Asyura, puasalah kalian di hari yang ke-10, wa khalifu fihil yahud, dan selisihilah di dalamnya orang-orang Yahud. Sumu qablahu yauman, puasa sehari sebelumnya, au ba'dahu yauman, atau setelahnya sehari. Itu 9 10 atau 10 11. Penak nanti Pak Bu, sing enteng wae lah ya. 10 til tadi itu sehari til. Tapi minimal itu Pak Bu, jangan sampai ditinggalkan itu. Meskipun toh nggak sahur, meskipun toh sahur cuma pakai rendang, harus diperjuangkan puasa itu. Kayak kita puasa wajib itu loh, semangatnya. Kalau kita puasa Ramadan nggak sahur, kira-kira dibelain nggak? Belain, kuat. Waduh, sahur, tapi kuat, kita tahan sampai maghrib. Tapi kalau puasa Senin Kemis, terus niat besok ayo niat insun puasa dina Senin sunnah karena Allah Taala wis turu. Tangi-tangi Allah. Waduh, wis adzan. Puasa ora yo? Sholat di masjid gitu kan, pulang dari masjid, pulang, oh kira ngopi.
Orang sido poso. Nah, kalau ini kan keutamanya luar biasa, sayang. Kalaupun tidak sahur toh, ya, karena sahur itu juga sunnah ya. Kalaupun tidak sahur, ya diniatkan aja sahurnya sebelum tidur. Walaupun sebenarnya makna sahur itu adalah apa? Waktu sebelum subuh. Subuh jam berapa? Jam berapa Pak Bu subuh? Jam 5 kurang 10. Maka waktu sahur itu adalah ya waktu ya paling sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum subuh, itulah waktu sahur. Sahur. Jadi makan sahur, makan di waktu sahur, itu 15 menit sebelum azan. Kalau 5 menit sebelum azan ya masih sepenting belum azan. Kalau sudah azan berhenti. Jangan belum komat, jangan. Batal, menunggu komat lah. Ikhtilaf ulama jadi ini ya, ikhtilaf dari mana? Jadi batasnya sampai waktu azan. Kalau sudah mendengar azan berhenti. Ya berhenti. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi tingkatan puasa ya, tingkatan puasa yang pertama adalah puasa 9, 10, 11, tingkatan yang kedua 9, 10, tingkatan ketiga 10, 11. Tingkat keempat puasa hanya di tanggal 10 Muharram tadi itu, sehari til tadi itu ya. Tapi sudah alhamdulillah bisa diawali di awal-awal Muharram bisa. Memang cuma puasa, memang yang paling utama puasa. Tapi ibadah yang lain, tadi saya katakan dari awal, keutamaannya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa selain puasa? Taubat, perbanyak istighfar. Nabi Muhammad saja yang sudah dijamin masuk surga, maka sehari itu tidak kurang dari 100 kali beliau bertaubat kepada Allah. Jadi istighfar itu maknanya taubat Bapak Ibu. Bukan sekedar astagfirullah, enggak, tapi maknanya taubat di situ. Rasulullah itu memohon ampun. Bayangkan coba Pak, orang yang sudah diampuni dosanya masih minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita wis ampun Rasulullah. Enggak. Udah diampunkan, jadi ngapura, tapi masih minta. Merasa bersalah, masih merasa banyak dosa. Itu Rasulullah SAW. Kita harusnya lebih dari 100 kali kita memohon ampun kepada Allah. Harusnya lebih 100 kali kita bertaubat kepada Allah ya. Maka orang yang banyak istighfar, banyak taubat itu luar biasa dahsyat. Wajar kalau Rasulullah itu diampunkan dosanya, dimudahkan segala doanya diijabah karena taubat beliau, karena ibadah beliau. Kalau kita mau bertobat kepada Allah, maka urusan apapun Allah akan permudah, Pak. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bilang begini, kalau urusan kita seabrek-abrek, banyak, saking banyak itu banyak dosa. Keperluan kita banyak, ini minta ini belum selesai, utang belum lunas, anak belum bayar sekolah, apalagi itu gasnya habis, motornya bledos bani, jangan macam-macam. Ya. Banyak urusan kita mau minta sama Allah, nggak sempat, waktu cuman pendek sekali. Maka apa? Doa yang paling pas, istighfar. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka istighfar. Kalau nggak sempat untuk berdoa, ya Allah mudahkan ini, nggak cukup waktunya, cuman hanya 1 detik, astagfirullah. Maka istighfar lebih utama. Karena dengan istighfar itu maka bisa mengijabah. Dengan istighfar itu ketika Allah ampunkan dosa kita, apa yang menjadi kertek hati Pak Bu, itu Allah kedengeran sampai sana. Aku ngerti dapur memang urusan mendoke, tak ngapura, lancarkan urusan insya Allah. Maka kata Rasul SAW, man aktsaral istighfar, wong sing oke tobat, ya,
Ja'ala likulli dzikin harajan. Allah akan jadikan setiap apa dzikin, kesempitan, harajan, kelapangan. Setiap kesusahan, kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka dengan istighfar, taubat. Maka berbanyak taubat di bulan Muharram ini, waktunya pas. Imam Hasan Al-Basri ya, ditanya oleh beliau, seorang ulama besar zaman tabi'in. Ada orang semua berduyun-duyun, berbondong-bondong minta doa kepada Abu Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri datang mengeluhkan permasalahannya. Wahai Imam, mohon solusinya, saya mau bertanya, apa menurut jenengan, saya itu sudah lama menikah belum punya anak, menurut jenengan pripun nggih? Apa kata beliau? Oke, ono istighfar le, taubat kalian Gusti Allah. Oh nggih, nggih Pak Yai Hasan Al-Basri, insyaallah kula lakoni. Langsung ke negerinya, datang lagi dari negeri yang berbeda. Wahai Imam Hasan Al-Basri, kampung kami kekeringan, kampung kami gersang, hujan belum turun, mohonkanlah doa. Apa yang harus kami lakukan? Zikir apa yang harus kami baca? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Zikirlah istighfar, perbanyaklah istighfar. Oh gitu. Ulang lagi ke negerinya, datang lagi dari penjuru yang lainnya. Orangnya, Allah, saya ini diuji oleh Allah dengan kesempitan rezeki. Mohon doakan saya, doakan kami, wahai Imam Hasan Al-Basri. Apa solusi, apa yang bisa engkau berikan kepada kami? Apa jawabannya? Oke, hono istighfar lik, istighfar lik, istighfar, istighfar mbah, istighfar bahasanya ngoten lah kalau bahasa kita. Perbanyak istighfar. 3 masalah tadi itu, bahkan lebih dalam riwayat itu. Maka solusinya cuma 1, perbanyak istighfar. Dikuatkan lagi Ibnu Qayyim mengatakan kalau urusannya banyak, permintaannya banyak, waktunya cuma sempit, maka cukup dengan istighfar. Karena memang istighfar niku jan luar biasa, mujarab, ajaib niku. Ajaib. Mau minta apa saja istighfar, perbanyak istighfar. Yakin. Coba Pak. Kalau kayak yakin banget, saya yakin sekali. Dan saya punya pengalaman spiritual dengan istighfar. Banyak dengan istighfar. Kalau butuh sesuatu, pengen memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama telepon orang tua, habis itu banyakin zikir istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tapi yang betul istighfarnya itu istighfar betul-betul minta ampun kepada Allah, bukan sekedar di lisan astagfirullah, 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 astagfirullah. Enggak, tapi memang astagfirullah, astagfirullah. Coba minimal sehari, minimal banget sehari 100. Lakukan selama 1 bulan istiqomah. Sambil meminta sesuatu apa yang kita inginkan, Pak, sebut minta, ya Allah, pengen di motor anyar, warnane abang karo ireng, ya Allah. Sebutkan di situ. Jajan. Kalau nggak percaya, insya Allah kabul, insya Allah. Udah nyoba kok nggak kabul Ustaz. Berarti nanti insya Allah kabul teng swarga. Motor cap swarga. InsyaAllah. Tapi kadang-kadang itu kita belum sampai pada batas maksimal, sudah kok orang teko-teko gitu, kadang-kadang tidak mantep, tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ki ora tenan iki Pak Ustaz ini. Kayaknya kok aku istighfar wis 29 dino. Tambahin meneh, tambah surat-suratan. Surat Qul huwallahu ahad, tambah surat-suratan lagi. Qul a'udzu birabbil falaq, tambah suratan lagi, dapat lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Kok urut juga itu mengatur, tambah surat 1 lagi, surat tanah. Maka insyaallah bisa surat tanah. Ustaz ini ngajarin jual. Ya, kalau memang Allah berkehendak itu luar biasa. Lah ada loh Bu, masih anak usia SMA. Dia cuma nanam kangkung, bisa beli mobil, nanam kangkung.
Dia jual kangkung sak kebon-kebone. Cerdas semua. Saya hanya jual kangkung. Ini usaha saya tanam kangkung, Pak. Punya mobil. Oh, punya mobil. Iya, ada Fortuner ada. Wah, biasa iya. Omsetnya berapa ini saya jual kangkung plus tanah-tanahnya, Pak, sekalian. Wajar. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang mulia ini di bulan Muharram, jangan lagi berpikir yang aneh-aneh, Pak, berpikir yang terlalu mistis-mistis, ya. Ojo metu bengi-bengi. Justru kalau bengi banyak zikir di malam hari, banyak amal kebaikan. Apapun itu, niatkan. Misalkan nih Pak, niatnya ajeng ngopi mawon, niatkan. Bismillah, niat silaturahim yang apa? Iki bulan suro. Wah. Maka pahala silaturahimnya jadi berlipat ganda. Walaupun niatnya pengen ngopi gratis, niatkan. Jangan cuma sekedar pengen yuk ngopi yuk, kopi geser. Biasanya gitu Mas Andika. Foto, cekrek kopi geser. Niatkan yuk ngopi silaturahim supaya pahala silaturahim berlipat ganda karena di bulan Muharram. Apalagi ke pasar, belanja kalau macam, niatkan belanja untuk nyenengin bojo, nyenengin istri, ini ibadah, maka dapat pahala. Maka ulama terdahulu itu terbiasa, Pak Bu, ketika melakukan kebaikan itu menggandakan niat. Minimal 10 niat kebaikan. Mau berangkat ke masjid ini memastikan niatnya tidak hanya thalabul ilmi, tapi juga niat untuk silaturahim, niat untuk sholat berjamaah, niat apalagi? Niat mau salaman dengan tetangga, niat mau mengucapkan salam untuk memuji saudaranya dapat. Terus banyak niat kebaikan-kebaikan itu. Nyarutang barang paling ya. Punya utang, tapi nyarutangnya di sana, jangan di sini. Tapi Ibu sekalian mendekat Allah Subhanahu wa taala, demikian ya, sebenarnya masih banyak terkait dengan bulan haram. Belum berbicara masalah hijrahnya Nabi, bagaimana kisah hijrahnya Nabi. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya nanti Ustadz saya atau yang lainnya bisa menyampaikan tentang hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan asal mula cikal bakal penanggalan Islam. Kenapa tadi sampai di bulan haram, padahal Rasulullah itu hijrahnya bukan di bulan haram. Itu melalui konsensus para sahabat. Tidak langsung yus dihitung ke bulan haram terus hijrah senengi momentum hijrah, enggak sekedar itu, Pak, tapi melalui proses konsensus para sahabat. Ada mengatakan apa karena meninggalnya Nabi? Jangan. Lahirnya Nabi? Jangan. Ketemu ide dari Ali bin Abi Thalib, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.